sih Ahlussunnah itu? Nah, sebelum ke pembahasannya, nih dataran 3 narasumber di podcast ini. Spesial banget kan jadinya. Untuk yang pertama ada Mas Lailul Jadid yang nanti akan membahas tentang tauhid atau akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu yang kedua ada Mas Hikmah Fikri Lutfiansyah yang nantinya akan membahas tentang ilmu fikih dari di Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu yang ketiga ada Mas Jabir Maulana Malik Ibrahim yang nanti akan membahas tentang tasawuf di Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, untuk dari podcast kali ini, kami ini akan mengajak kalian untuk dalam tentang Ahlussunnah wal Jamaah tadi itu, karena kan pasti kalian juga cuma taunya kalau Ahlussunnah cuma tahu dasar-dasarnya doang kan. Nah, karena itu untuk materi yang pertama tentang akidah atau tauhidnya akan dibahaskan oleh Mas Lailul Jadid. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Bella yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam perspektif akidah. Jadi menurut saya Muqtada Az-Zabidi dalam kitab beliau Al-Kitab Sa'adah Mutakin Syarah dari Al-Mu'min, beliau mengatakan bahwa jika disebut Ahlussunnah wal Jamaah maka mereka adalah pengikutnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi pengikutnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi siapa mereka berdua? Yang pertama ada Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau bernama Ali bin Ismail. Beliau salah satu keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari, salah satu sahabat Nabi. Beliau lahir di Baghdad, Irak, dan beliau ini punya ayah tiri namanya Ali Al-Jubair. Ali Al-Jubair ini pengikut Mu'tazilah. Jadi pada waktu kecil sampai 40 tahun beliau itu condong kepada pendapat Mu'tazilah, yang mana waktu itu Mu'tazilah itu telah menguasai, mereka punya tempat politik di negara waktu itu di Abbasiyah. Jadi mau tidak mau kebanyakan mereka yang mengikuti Mu'tazilah. Kemudian waktu di umur 40 tahun beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah untuk menegakkan kebenaran bahwa kelompok Mu'tazilah ini salah. Kemudian setelah itu beliau berdiam diri di rumahnya selama 15 hari menulis kesalahan-kesalahan kelompok Mu'tazilah yang mana waktu itu memang sangat menguasai negara. Setelah 15 hari keluar rumah, beliau mendeklarasikan pendapatnya tentang kesalahan Mu'tazilah dan memperkuat argumennya tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian apakah beliau itu mendirikan mazhab baru? Tidak. Beliau tidak mendirikan aliran atau kelompok baru. Beliau hanya menegaskan pendapat ulama-ulama atau para sahabat untuk membantah kaum Mu'tazilah waktu itu yang sangat menguasai pola pikir di Ahlussunnah. Menurut Imam Tajuddin As-Subki sendiri mengatakan, beliau mengatakan ilam anna Abul Hasan lam yabda wa yan malam yansi mazhaban nama huwa muqarrarun li mazhabis salaf manadulun amma kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal intisabu ilaihi nama huwa bi itibari annahu aqdun ala tariqi salaf nitaqan wa tamassaka bi wa qamal hujaj wal baradin alaihi fasara al-muhtadi bihi fi dzalika salik sabilahu fid dalail musamma. Ketahuilah, sungguh Abu Hasan Al-Asy'ari tidak membuat bid'ah pemikiran, bukan juga mendirikan mazhab baru. Akan tetapi ia meneguhkan mazhab ulama terdahulu. Ia membela manhaj yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Maka menisbahkan kepadanya adalah sebabkan ia meneguhkan jalan para ulama salaf dengan argumentasinya. Ia berpegang teguh serta mendirikan argumentasi yang kuat atas manhaj ulama salaf. Maka yang diikuti dari manhaj Abu Hasan sendiri beserta dalil-dalilnya disebut dengan syariat. Itu menurut Imam Tajuddin As-Subki. Kemudian yang menjadi pokok dari pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah beliau tidak mudah mengkafirkan kaum lain. Beliau mengatakan waktu sebelum meninggal, beliau mengatakan kepada sahabatnya, asyhadu anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah bi anna kullu la yushiruna ila ma'bud wahidin wa inna ma hadha kulli ilahu libarah. Aku bersaksi bahwa aku tidak pernah mengkafirkan satupun orang dari golongan ahli qiblah, karena seluruhnya menghadap kepada zat yang disembah yang satu, dan sesungguhnya perbedaan adalah hanya pada perbedaan penjelasan saja. Nah, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, beliau lahir di desa Maturid, desa Martan, sekarang Uzbekistan. Beliau penyebarannya di wilayah Asia Tengah. Beliau pengikutnya Imam Abu Hanifah
Dan beliau juga sama meneruskan pendapatnya Imam Abu Hanifah, menguatkan dalam fikihnya fikih akbar bagi Imam Abu Hanifah. Untuk Imam Mansur al-Maturidi sendiri, menurut Abu Zahra, beliau mengatakan manhaj Maturidi memakai argumentasi nalar yang besar tanpa melampaui batas dan berlebihan. Sedangkan manhajnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari berpegang teguh dengan dalil nakal serta menentukannya dengan argumentasi nalar akal, sehingga sebagian pengkaji ilmu akidah atau ilmu kalam mengatakan bahwa manhaj al-Asy'ari berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan ulama ahli fikih dan ahli hadis, sedangkan manhaj al-Maturidi berada di antara pemikiran sekte Mu'tazilah dan manhaj al-Asy'ari. Sedangkan untuk yang terakhir ini perbedaan kedua antara Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Hasan al-Maturidi, ada perbedaan pendapat. Misalkan tentang taklidnya orang beriman itu bagaimana taklidnya orang awam. Tapi di antara kedua tidak pernah saling menyudutkan atau mengkafirkan. Menurut Syekh Mustafa Al-Asqalani, beliau mengatakan al-muhaqqiquna minal fariqaini la yansibu ahaduhuma al-akhar ilal bid'ati wad dhalalah. Dan para ulama ahli tahqiq dari dua golongan tersebut, Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari, di antara keduanya tidak pernah menisbatkan bid'ah ataupun kesalahan kepada satu sama lain. Begitu Mbak Bella, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi untuk yang kita lagi, lalu untuk bahasan berikutnya kan masih ada dua bahasan. Untuk bahasan berikutnya ilmu fikihnya dulu yang akan dijelaskan oleh Mas Hafid Bilal-Tiansyah. Padanya saya. Terima kasih Mbak Bella telah mengundang saya di acara ini. Ya, langsung saja saya mau menjelaskan tentang apa itu fikih. Fikih itu yaitu tentang hukum yang terkait dengan praktek-praktek yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian di dalam fikih ini juga ada terdapat mazhab-mazhab yang juga dikenal dengan imam-imamnya, yaitu ada 4. Pertama yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Malik. Langsung saja saya bahas satu-satu, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah. Dan pemikirannya atau metodologi istibat yang ia ambil yaitu Al-Quran dan Hadis, ijma, qiyas. Dia juga menentang itisan atau menolak, karena itisan itu adalah menganggap hanya mengambil enaknya aja dari hukum itu. Kemudian fatwa sahabat. Yang selanjutnya yaitu muridnya Imam Syafi'i, yaitu siapa? Hambali. Hambali lahir di Baghdad yang sekarang yaitu ibu kota Irak pada tahun 750 Masehi. Metodologi atau istinbat-istinbat yang ia ambil yaitu Al-Quran dan Hadis, fatwa sahabat. Dia lebih mengedepankan yaitu hadis mursal dan hadis dhaif daripada qiyas. Jadi hadis mursalnya dulu dan atau dhaif itu daripada qiyas. Setelah kalau memang tidak ada misalnya di hadis mursal dan dhaif, maka dia langsung mengiaskan atau menganalogikan. Kemudian yaitu ijma selanjutnya yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi ini tinggal saya lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah. Sebelum dari Imam Syafi'i dan sebelum dari Imam Hambali. Istinbat yang ia lakukan atau istinbat yang ia ambil yaitu sama seperti dua bahasa sebelumnya, yaitu Al-Quran dan Hadis, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas. Tapi dia sangat mengedepankan rasional atau yaitu disebut dengan itisan. Dia sangat mengedepankan rasional. Ini ciri khasnya dari Hanafi adalah ijma. Kemudian yang selanjutnya
saya akan menuliskan tentang Maliki, yaitu guru dari Imam Syafi'i. Dia lahir di Madinah, Al-Munawwarah, yang sekarang berbagian Haramain atau dua kota yang suci. Dia lahir pada 93 Hijriah. Kemudian istinbat atau metodologi yang ia ambil dari hukum Islam yaitu diantaranya Al-Quran, Sunnah, Ijma. Kemudian sebelum dia mengiaskan, dia lebih mementingkan praktek-praktek ahli Madinah. Jadi ahli Madinah itu lebih dia pertamakan daripada kias. Bedanya dari Hanafi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu dia juga menggunakan bisa amar ma'ruf, istisal, dan syariah. Yang maksud syariah ini maksudnya bagian dari Al-Quran tadi. Saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator yang berikutnya. Terima kasih atas pembahasannya tentang fikih. Lalu untuk pembahasan berikutnya ada tentang tasawuf yang akan dijelaskan oleh Mas Jabir Maulana. Artinya saya. Baik, terima kasih Bapak Berat. Saya berkenan telah memberikan kesempatan menyampaikan suatu wilayah yaitu atau bisa disebut dengan alat ahli sunnah wal jamaah itu mengajuk pada imam besar yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap diantaranya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Beliau dibesarkan di kampung kecil bernama Ghazalah di daerah Tusi yang berada di wilayah Khurasan. Orang tua beliau ya ayahnya itu seorang penganut sufi, dan beliau ketika ayahnya meninggal, beliau dititipkan kepada seorang ahli sufi, sehingga beliau belajar banyak dari ahli sufi tersebut. Perjalanan hidup beliau itu sangat panjang dan tidak datar-datar saja, sehingga beliau banyak dikagumi oleh orang-orang timur maupun orang-orang barat. Sehingga dari perjalanan hidup Imam Al-Ghazali tersebut terciptalah berbagai macam hasilnya, yaitu dari bidang filsafat, tasawuf, dan pendidikan juga termasuk dari hasil kerja keras beliau. Dia juga sering disebut ialah Hujjatul Islam atau pembela Islam, Al-Imam Al-Jalil. Setelah itu beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi pada umur 55 tahun. Adapun menurut beliau tentang akhlak bukanlah suatu perbuatan atau hal yang dibuat-buat ataupun sebuah tingkah laku, melainkan akhlak adalah suatu gabungan dengan jiwa, sehingga jika kita melakukan suatu perbuatan, kita itu
hal tersebut menjadi keseharian kita. Jadi menjadi tingkah laku kita sehari-hari jikalau perbuatan tersebut terulang kembali dalam kehidupan kita. Nah, akhlak itu merupakan pemikiran, perasaan dan niat hati untuk menghubungkan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta, serta manusia dengan makhluk lainnya. Adapun pembagian akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak baik atau disebut akhlakul al-hasan. Yang kedua adalah perilaku buruk atau al-akhlak al-sayyi. Nah, perbedaan akhlak dengan moral hanya terdapat di dalam definisinya, yaitu kalau moral hanya berhubungan manusia dengan manusia yang lain. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke presentasi. Baik, terima kasih Mas Zabir yang telah membahas tentang tasawuf tadi, ilmu tasawuf. Lalu untuk selanjutnya kesimpulannya dulu. Dari yang 3 narasumber yang kita jelaskan, saya mengambil kesimpulan di mana ahlu sunnah ini memiliki 3 ilmu, yaitu ada ilmu akidah, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf. Nah, ilmu akidah ini disampaikan oleh Abu Mansur al-Maturidi dan juga Abu Hasan al-Asy'ari, di mana kedua ilmu akidah yang dibawa oleh mereka ini harus diikuti bersama-sama, jadi diikuti beriringan, karena kedua akidah itu saling bersangkut paut ketauhidannya. Lalu yang kedua yaitu tentang ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ini tadi juga membahas tentang kefikihan kehujahan, di mana ilmu fikih ini dibawakan oleh Imam Syafi'i, Hambali, dan juga Maliki, dan juga Hanafi. Lalu untuk yang terakhir ada ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf ini dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Selain tasawuf, Imam Al-Ghazali juga membawakan tentang filsafat dan juga pendidikan. Nah, untuk berikutnya, untuk sesi diskusinya lanjut ke part berikutnya ya, karena udah nggak cukup ini sesinya. Jadi ya, untuk para narasumber saya sangat mengucapkan terima kasih sekali, dan juga para pendengar karena sudah mengikuti podcast kami hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Suka podcast? Iya. Saya tutup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka podcast Jaya. Terima kasih.